kali untuk kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut Raja di atas segala raja. Ajak papa dan mama, adik-adik, kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau sama-sama memulai ibadah kita di hari istimewa pada hari ini. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian semua baik dari semula. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama katakan, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat banget Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur, penyembahan kami bagi Yesus Raja. Oh, Bapa Engkau baik, kami sembah Yesus Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kiranya Tuhan memimpin ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Memberkati teman-teman yang belum sempat bergabung dan sudah bergabung bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami sudah siap Tuhan untuk kami memuji Tuhan. Kami mau melompat menari buat Tuhan. Dan khususnya kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita mau sama-sama memuji Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang telah lahir, yang kita peringati pada hari-hari Natal ini. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan yuk. Sekolah Minggu paling Yahud. Tangan dipinggang semua ya. Kita memuji Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud. Sekali kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian
kiranya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya skala minggu paling Yahoo. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kulo tresno Yesus, kulo tresno Yesus, jero banget. Kulo tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Biarlah di hari istimewa yang akan kita peringati pada hari Natal ini, kita mau menyongsong Tuhan, kita mau memuji Tuhan bahwa Yesus sudah datang bagi kita untuk dosa dan penyelamatan manusia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita, yuk kita dengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar jalan-jalannya Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Mu. Mari Tuhan
Hati kami telah siap di waktu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Nya, yang taat dengar firman-Nya, yang taat dengar firman-Nya. Shalom adik-adik yang terkasih dalam kasih Tuhan. Apa kabarnya? Kakak percaya semua kita diberkati ya. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, memuji-muliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami sangat menantikan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Ajar kami untuk duduk tertib mendengarkan firman Tuhan. Materaikan Roh Kudus, firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur kita sudah sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Nah, adik-adik minggu-minggu ini adik-adik sering mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita tentang para gembala yang melihat bayi Yesus. Adik-adik yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Ya, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ke-20. Ini ayatnya lumayan panjang. Kakak Julita akan bacakan sebentar ya. Semuanya adik-adik yang belum bisa baca boleh mendengarkan sebentar ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, adik-adik, kakak baca sampai ayat yang 11 ya. Adik-adik, pada suatu kali ketika para gembala sedang berkumpul, mereka sedang menggembalakan ternak mereka dikasih makan ya di padang gurun itu. Ketika pada saat itu sedang terjadi pada waktu malam. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang mengobrol, mungkin kira-kira seperti ini ceritanya. Karena para gembala ya, ceritanya mungkin seperti ini. Kamu kemarin itu dombanya yang lagi hamil sudah lahirin? Sudah? Oh, lahir berapa ekor? Ada 5. Wah, aduh, 5. Puji Tuhan ya, 5. Dapatnya banyak. Terus satu lagi, kamu kemarin dombanya yang kemarin luka gimana? Sudah sembuh belum? Puji Tuhan, sudah sembuh. Tuh lagi makan di pojokan. Kira-kira lagi cerita seperti itu ya. Lalu ketika mereka sedang bercerita sambil memantau ya, sambil lihat ternak mereka, tiba-tiba datang seorang malaikat dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Malaikat ini datang tiba-tiba dan akan membawa sebuah kabar yang sukacita. Tapi para gembala ini ketakutan. Nah, karena mereka ketakutan, malaikatnya bilang, "Jangan takut. Sebab apa? Aku datang
untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar yang sangat besar untuk seluruh bangsa. Kabar apa yang akan disampaikan para malaikat ini? Akan disampaikan oleh malaikat ini kepada para gembala. Adik-adik, tadi kakak sudah bacakan di ayat yang ke-11. Kakak bacakan sekali lagi ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat menyampaikan itu dengan sukacita. Mereka bilang, hari ini seorang juru selamat telah lahir bagi kamu. Tuhan Kristus ada di kota Daud. Katanya, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kira-kira nanti ada gambarnya ya di belakang kakak cerita, adik-adik bisa lihat bagaimana bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin dan terletak di dalam palungan. Itu tanda-tanda yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Dan seketika itu juga ketika malaikat ini menyampaikan berita sukacita ini kepada para gembala, tiba-tiba muncullah di ayat yang ke-13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya di ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, adik-adik, terjadi pada saat itu dan malaikat ini semakin ketakutan. Mereka antara senang, takut, dan semuanya bercampur aduk karena pada saat itu mereka melihat sesuatu yang tidak biasa mereka saksikan. Nah, adik-adik, para gembala ini bersyukur ya pada saat itu mereka dikasih tahu ada berita yang sangat besar oleh malaikat, oleh Tuhan. Dan setelah itu, para tentara surga memuji Tuhan, malaikat-malaikat ini meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-15, marilah kita pergi ke Betlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, ketika malaikat ini yang tadinya sudah menyampaikan berita kepada para gembala ini pergi kembali ke surga, kemudian para gembala ini, sekarang ayo kita bergegas, mari kita lihat apa yang dikatakan malaikat itu, apakah semua yang dikatakan itu benar. Lalu mereka bergegas, mereka sekarang secepatnya pergi mau bertemu dengan bayi Yesus. Nah, di ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika mendengar cerita itu tadi para gembalanya kenapa? Mereka segera bergegas untuk bertemu dengan bayi yang disampaikan, yang diceritakan oleh malaikat tadi. Mereka bertemu dengan papa mamanya Tuhan Yesus sama siapa tadi? Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka bertemu dengan, dan pada saat itu juga ada bayi Yesus di dalam palungan. Mereka bersyukur, mereka bersukacita karena apa yang disampaikan malaikat itu terjadi di sana. Nah, ketika Maria bertemu dengan para gembala ini, Maria menyimpan segala hal yang terjadi itu di dalam hatinya. Dan di ayat ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji muliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, kejadian yang dicatat begitu singkat, begitu cepat di dalam Alkitab, kejadian, kalau adik-adik, kejadian ini yang terjadi di masa
waktu ketika Tuhan Yesus lahir, kalau adik-adik bisa merasakan pada saat itu ada sukacita yang sangat besar. Kenapa? Ada juru selamat yang telah lahir bagi kita. Juru selamat. Ya adik-adik, kalau dikatakan juru selamat berarti artinya ada seorang yang akan menyelamatkan hidup kita. Ada seseorang yang akan menggantikan dosa-dosa kita. Nah, ketika berita itu disampaikan, malaikat ini bersukacita. Dan ketika mereka melihat apa yang terjadi itu benar, mereka kembali sambil memuji muliakan Tuhan. Karena apa? Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan adik-adik, kita juga bisa merasakan betapa bersukacitanya, betapa bersyukurnya para gembala ini ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus. Nah, karena ada kesukaan yang besar ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan pada saat itu. Nah adik-adik, kakak percaya juga ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, demikian sukacita yang besar ada di dalam hati kita, karena seorang juru selamat telah lahir bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan ayat Alkitab hari ini ada di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita mau baca ini bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sekali lagi kita baca Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan lebih kencang lagi, sekali lagi. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mari adik-adik kita mau bersukacita untuk Tuhan kita, karena juru selamat telah lahir bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, telah lahir bagi kita untuk menggantikan kita, menggantikan dosa, menebus dosa kita, menggantikan kita yang harusnya dihukum. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Adik-adik, mari kita saksikan betapa baiknya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, di momen-momen Natal ini kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, kita bisa katakan bahwa seorang juru selamat telah lahir bagi saya juga untuk kamu. Nah, karena Tuhan Yesus sudah lahir, kita mempunyai keselamatan, kita mempunyai sukacita yang besar karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan ya. Seperti Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, memberikan kado yang terbaik bagi kita. Kita mau memberikan yang terbaik itu Tuhan Yesus kita melalui hidup kita. Kita mau jadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu cinta kepada Tuhan. Dengan begitulah kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Ingat, setiap hari Minggu jangan bolos sekolah Minggu walaupun masih online ya. Nanti pada saatnya kita akan kembali ke gereja. Nah, adik-adik perlu berdoa setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa ya. Nah, karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih telah datang ke dunia ini, telah lahir bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah
sudah bersukacita dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, saat ini kakak mengajak untuk adik-adik memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS pada berikut ini. Bisa minta tolong papa dan mama ya yang ada di rumah, dan kita bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah sekolah minggu kita. Kakak mau ngumumin ya, pada hari Sabtu kita akan sama-sama merayakan Natal. Nah, Natal pada jam 10 pagi. Adik-adik bisa menyaksikannya melalui Zoom. Dan demikian juga mengajak untuk teman-teman kalian ya, atau kakak dan adik, sepupu, dan semua orang untuk kita bisa bersama-sama merayakan sukacita Natal Sekolah Minggu KA Gubdi Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada jumpa hari Sabtu. Dan saat ini mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa, bersyafaat buat Indonesia. Tuhan menolong, memulihkan, menyelamatkan dari bencana, demikian juga dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, di Sulawesi, dan di mana saja yang mengalami musibah. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan Tuhan memelihara mereka dengan kasih setia Tuhan, menyambut dan merayakan Natal. Kiranya sukacita Natal menjadi kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami memberkati untuk Indonesia dan memberkati untuk semua orang. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan pulang menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati adik-adik dimanapun berada, bersama dengan mama papa. Kiranya roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai adik-adik sekalian dimanapun berada. Tuhan memberkati, berikan kepintaran di dalam studi, di dalam sekolah. Kiranya Tuhan juga menyertai menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan bagi mama dan papa di rumah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada hari Sabtu ya. Kita rayakan Natal bersama-sama. Shalom.